Ya, kadang kita khawatir dan takut akan masa depan. Lebih tepatnya sering. Oke, ulang-ulang. Kita sering khawatir dan takut akan masa depan. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu, terus kepikiran terhadap hal itu. Dan secara tidak sengaja, kita hanya kepikiran terhadap hal-hal buruknya saja dibanding hal baiknya. Sehingga muncullah stres, depresi, dan lain-lain. Ya, aku juga seperti itu. Aku juga seperti kalian, karena aku juga seorang manusia. Aku dan kalian hanya bisa berusaha untuk mengubahnya, entah itu menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Jika aku dan kalian tidak berusaha, sudah dipastikan itu menjadi buruk, dan hanya tersisalah sebuah penyesalan di waktu yang akan datang. Aku dan kalian tidak tahu jika berusaha hasil akhirnya seperti apa, walaupun hanya sebatas mengetahui, tapi tetaplah berusaha. Pasalnya, rasa takut dan khawatir akan masa depan itu umum dialami oleh remaja dan orang dewasa, dimulai dari pekerjaan, pemasukan, cinta, relationship, atau hubungan, dan masih banyak lainnya. Kita takut karena kita berpikiran buruk terhadap masalahnya. Kita takut gagal, kita takut jatuh, dan sebagainya. Oke, cukup sekian sajak dan penjelasan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke step-step untuk mengatasi khawatir dan rasa takut tersebut. Untuk hal pertama yang paling utama yaitu kalian cari tahu terlebih dahulu penyebab atau permasalahannya. Kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri, apa yang saya takuti dari hal tersebut? Kenapa saya bisa takut terhadap hal tersebut? Mengapa? Lalu jika kalian sudah menemukannya, kalian langsunglah mengatasinya. Karena semua masalah pasti ada penyebabnya masing-masing, walaupun berbeda-beda, tetap ada penyebabnya. Suatu masalah, jika tidak diatasi penyebabnya, pasti akan timbul lagi dan timbul lagi. Ubahlah dirimu menjadi lebih baik. Ya, itu sedikit mengatasi rasa takut kalian. Dengan mengubah dirimu menjadi lebih baik, rasa takut kalian juga berkurang. Ya, kalian ubah diri kalian menjadi lebih baik, dimulai dari kebiasaan, ucapan, perkataan, tindakan dan perilaku, pemikiran, dan fisik. Jangan lupa kesehatan kalian juga. Kesehatan jasmani dan juga rohani. Kalian ubah poin-poin yang saya sebutkan tadi. Untuk mengubahnya, tidak harus secara langsung. Biasakan diri terlebih dahulu, lalu ubahlah sedikit demi sedikit dari hari demi hari, waktu demi waktu, dan masa demi masa. Seberapapun perubahannya, walaupun sedikit, tetaplah konsisten dan mencobanya lagi dan lagi. Karena suatu perubahan itu memerlukan sebuah proses dan waktu. Temukanlah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalian temukan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi tersebut, dari kemungkinan yang buruk dan juga kemungkinan yang baik. Ambillah sedikit waktu untuk berpikir. Kalian bisa menggunakan metode perbandingan jika saya melakukan ini. Jika saya melakukan ini, apa kemungkinan buruk yang akan terjadi pada diri saya? Apa kemungkinan baik yang saya dapatkan dari hal tersebut? Apakah itu berguna buat saya? Bagaimana prosesnya? Kalian tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti itu kepada diri kalian sendiri. Carilah referensi atau orang serupa yang pernah melakukan hal tersebut. Bagaimana hidupnya sekarang, dan lain-lain. Dimulai dari diri sendiri itu menyenangkan. Kalian pun juga bisa menggunakan metode perbandingan jika saya di usia ini. Jika saya di usia ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang biasa orang lain lakukan? Kalian cari tahu hal tersebut dari mulai informasi, materi, sampai prakteknya. Kalau bisa sih, kalian langsung praktekin sekarang sebelum di usia tersebut. Seperti contoh, kalau aku di usia 22, terus aku bangun bisnis, apa yang akan aku dapatkan? Kalian tanyakan pertanyaan-pertanyaan pada diri kalian sendiri. Lalu pertanyaan terakhirnya, bagaimana kalau aku lakuinnya sekarang, sebelum di usia 22? Kalian pun juga bisa menggunakan pertanyaan, bagaimana jika saya sudah lulus, terus aku melakukan hal ini? Dan masih banyak pertanyaan dari metode perbandingan bagaimana jika lainnya. Kalian bisa mengambil beberapa waktu untuk mengimplementasikan poin-poin yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi usahakan jangan terlalu pusing untuk memikirkannya. Carilah sebuah tujuan dan target, lalu buatlah sebuah rencana. Banyak tujuan dan target yang dapat kalian ambil, dari yang mudah dicapai dan sampai yang mustahil untuk dicapai. Kalian bisa mengambil target apapun, tapi kalian harus serius pada hal tersebut.
Walaupun target tersebut mustahil, tapi jadikanlah target tersebut sebagai tantangan pada diri kalian. Kalian pun juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dari kemungkinan baik sampai ke kemungkinan yang buruk. Bagaimana kalau saya gagal, lalu saya kecewa? Nah, pertanyaan seperti itulah yang biasanya mematahkan semangat dan keinginan kalian. It's okay, itu wajar untuk semua manusia, karena semua manusia punya insting perlindungan dari otaknya masing-masing. Jauhi, hilangkan, dan persulit kebiasaan buruk dan permudah kebiasaan baik. Seringkali kalian itu tidak sadar telah melakukan kebiasaan buruk. Secara tidak langsung, kebiasaan buruk tersebut menjadi dampak besar yang negatif pada diri kalian. Awalnya, kesannya itu tidak berdampak sama sekali. Tapi ketika kalian mengulanginya dan mengulanginya lagi, kalian tidak sadar bahwa itu sudah memberikan dampak besar yang buruk pada diri kalian. Ingat, rasa takut hanyalah sebuah rasa dan kondisi. Semua orang juga punya, dan lu nggak sendirian. Kita tidak selalu harus bisa untuk mengalahkannya, tapi kita juga bisa melewatinya saja. Aku Fian, dan selamat berjumpa di video lainnya.